Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM I0121012, kelas Ilmu Hukum E angkatan 2020, mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Azriel Walidin, SH, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan kegunaan filsafat hukum serta hukum mazhab positivisme. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum, dan sebagainya. Filsafat juga merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir dengan mempertanyakan suatu keadaan, memformulasikan, dan mengokohkan pandangan terhadap dunia. Kemudian filsafat positivisme atau hukum positif yang sering didakwa sebagai faham yang sama dengan materialisme, akan tetapi seperti halnya dengan paham spiritualisme yang merupakan lawan materialisme atau lebih mengakui faktor empirik. Untuk memahami karakteristik sejati filsafat positivisme, kita harus mengetahui kerangka bangunan berpikir manusia secara progresif, secara keseluruhan tanpa konsepsi apapun yang harus dipahami dengan berangkat dari sejarahnya. Comte membagi sejarah pengetahuan manusia. Yang pertama, tahap teologi fiktif, yang dimana hakikat masih kembali ke keterkembaliannya. Yang kedua, tahap metafisik, yaitu teologi berakhir atau masih berpikir terhadap gejala alam. Dan yang terakhir, tahap positif, yaitu peran kaum cendekiawan atau industrialis yang bersama-sama mengatur masyarakat secara ilmiah. Sejarah lahirnya hukum positivisme. Sejarah hukum positivisme sebelum abad ke-18 pikiran, tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern. Pemikiran positivisme juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat atau permasalahan validasi hukum buatan manusia. Comte mengatakan manusia tidak mencari penyebab yang berada di belakang fakta, dan dengan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi-relasi antar fakta. Positivisme mengandalkan pada pengalaman individu yang tampak dan dirasakan dengan panca indera atau faktual, nyata, dan apa adanya, atau segala sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik tidak diakui. Filsafat positivisme dan pengaruhnya terhadap ilmu hukum. Filsafat positivisme bersandar kepada suatu hal yang bersifat real, nyata, dan kasat mata, serta tidak mengacu dari hal yang bersifat metafisik. John Austin mengatakan, hukum adalah perintah yang berdaulat, dan ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan yang lain secara tegas dan dapat disebutkan demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukan. Pengaruh positivisme terhadap ilmu hukum. Yang pertama, menolak ajaran bersifat abstrak dan bersifat metafisik atau memperlakukan hukum tertulis. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gerakan ilmiah di bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum atau legal positivisme. Dan yang terakhir, ketegasan positivisme hukum untuk menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral membuat ranah aksiologis. Aliran ini hanya terbatas pada capaian kepastian hukum, atau inti dari kepastian hukum adalah prediktabilitas.